Selamat malam, Namikai Entago Waninggapka. Kembali lagi bersama saya Elsye Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan bintang tamu yang luar biasa dengan tema yang akan dibawakan nantinya pada diskusi kali ini, yaitu Kahmi dari Ujung Timur Indonesia. Di sini kita sudah bersama-sama dengan Koordinator Presidium Kanda Hasan Matdoan. Selamat malam Kanda, apa kabar? Selamat malam Yunda Else, alhamdulillah kabarnya baik. Ya, terima kasih Kanda. Di sini juga sudah ada Kanda Taufik Latarisa. Selamat malam Kanda. Selamat malam Yunda Else, alhamdulillah baik. Iya. Dan juga di sini kita sudah ada bersama-sama dengan Yunda yang sangat cantik malam hari ini, Yunda Dwi Iriana. Selamat malam Yunda. Selamat malam Dinda LC yang manis banget. Dan selamat malam juga kepada seluruh audiens dari Kejadian Merauke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini juga kita sudah bersama-sama dengan Kanda Usman. Selamat malam Kanda. Ya, selamat malam. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah baik. Baik ya Kanda, luar biasa. Dan juga di sini sudah ada bersama-sama dengan kita semua, yaitu selaku Sekretaris Umum dari Kahmi, Kanda Muhammad Faizal. Selamat malam Kanda. Malam Yunda. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah sehat. Iya, luar biasa ya, semuanya sehat dan baik. Dan tentunya kita akan berbincang-bincang mengenai Kahmi dari Ujung Timur Indonesia. Di sini tentunya bukan hanya Elsye yang penasaran, tetapi teman-teman yang menyaksikan live info kejadian Kota Merauke pada acara podcast Papua Selatan ini juga tentunya bertanya-tanya, apa ini Kahmi dan bagaimana teman-teman bisa bergabung bersama-sama dengan Kahmi ini sendiri. Untuk itu kita akan mencari tahu lebih jauh lagi tentang Kahmi dari Ujung Timur Indonesia yang akan diawali dengan koordinator yang ada di sini, presidium kami, yaitu Bang Hasan Matdoan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua saudara yang mengikuti acara malam ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam suasana gembira walaupun kita lagi hujan. Hujan akan memberikan kehangatan tersendiri di rumah masing-masing. Amin. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau yang kita singkat dengan Kahmi. Kahmi secara historikal didirikan awal itu di kota Surakarta pada tanggal 17 September 1966. Lalu kemudian kalau dalam sejarah HMI Merauke, saya coba mengawalinya dengan cerita tentang eksistensi awal dari Himpunan Mahasiswa Islam. Ketika untuk masuk sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam. Tapi waktu saya awal kuliah, saya tidak menemukan organisasi itu di kota yang kita cintai ini. Maka saya berusaha untuk menggagas sendiri, membentuk Himpunan Mahasiswa Islam. Dan gagasan itu kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Himpunan Mahasiswa Islam seperti saat yang kita lihat ini. Jadi di tahun 1999 saya menggagas mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam, menghimpun seluruh mahasiswa Islam. Pada waktu itu kampus masih satu aja, masih kampus Jakarta Merauke, sehingga menghimpunnya gampang. Dalam berbagai kegiatan kita sudah lakukan, lalu kemudian kita mencari legalitas untuk menjadikan organisasi ini bisa terstruktur dari pusat sampai ke daerah. Lalu ketemulah kita dengan pengurus cabang dari Sorong waktu itu. Kemudian dia meminta untuk kita berada di bawah komisariat, di bawah cabang Sorong. Dan pada saat itulah kemudian di tahun 99 itu kita mulai memproses Himpunan Mahasiswa Islam yang awalnya kita tidak punya anggaran dasar anggaran rumah tangga dan kita belum berbentuk Himpunan Mahasiswa Islam seperti saat ini. Nah, dengan peristiwa pada waktu itu kita kemudian
berkembang menjadi satu organisasi yang sempurna dari himpunan mahasiswa Islam umum menjadi himpunan mahasiswa Islam dengan struktur dari pusat sampai ke daerah. Lalu pada tahun 2002 setelah HMI mulai berkembang, kita memiliki beberapa alumni yang pada waktu itu tidak terlalu banyak jumlahnya, hanya beberapa orang seperti Bang Edi Sugono, Bang Ahmad Castella, waktu itu mantan Kepala Bulog Merauke, lalu Bang Edi Sugono waktu itu mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merauke, sudah almarhum. Lalu ada Abang Dula Al-Hamid, kemudian ada Moksen Badila, kemudian ada Abang Irba Jaya, dosen Unmu saat ini, kemudian ada juga Bang Beni, Bang Malik ya, Bang Malik. Kemudian ada juga Yunda Ana pada waktu itu. Yunda Ana waktu itu sudah ada sejak kita mendirikan himpunan mahasiswa Islam pada waktu itu. Nah kemudian dengan jumlah alumni yang tidak terlalu banyak itu, kita membentuk Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Itu dibentuk oleh para alumni kita. Waktu itu kita masih mahasiswa semua ya. Setelah dibentuk itu pertama kali di tahun 2002, lalu diketuai oleh Abang Edi Sugono ya, karena Abang Edi waktu itu kesehatannya kurang mendukung, maka kemudian 2003 itu diambil alih oleh Abang Sabaradawenan. Kepemimpinan diserahkan kepada Abang Sabaradawenan dari 2003 sampai 2007. Kemudian 2007 sampai ke 2012 itu dipimpin oleh Bang Marman. Kemudian dari 2012 sampai ke 2017 itu dipimpin oleh Bang Marman. Kemudian dari 2017 sampai tahun 2022 sekarang ini dipimpin oleh Bang Agus Kurniawan. Itu sejarah singkat dari Korps Alumni HMI. Dengan jumlah yang sangat kecil waktu itu alumni HMI, tapi kita sudah bisa mendirikan Korps Alumni HMI pada waktu itu di tahun 2022. Eksistensinya masih terpelihara sampai tahun 2022 dan kemudian dari 2022 baru kemarin kita melaksanakan musda dan alhamdulillah lewat dinamika yang cukup konstruktif akhirnya melahirkan presidium yang saat ini datang di sini berbincang-bincang dengan Yunda LC dan tentu masyarakat Merauke yang kita cintai. Itu sejarah singkatnya. Terima kasih ya Kanda Hasan yang mana sudah menceritakan ya sejarah tentang Kahmi di Merauke khususnya dan juga ternyata di sini Kanda Hasan sendiri bersama dengan Yunda Dwi merupakan orang-orang yang awalnya menggagas pergerakan Kahmi HMI yang ada di Merauke sendiri. Saya masih penasaran tentang Kahmi ini ya Kanda ya, tapi mungkin saya akan minta kesediaan dari Kanda Taufik untuk menjelaskan lagi tentang tadi Kanda sendiri sudah menyampaikan bahwa baru saja dilaksanakannya musdah Kahmi. Ya, Kanda Taufik boleh menceritakan kepada masyarakat Kota Merauke untuk kita semua ini dinamika dalam musyawarah daerah Kahmi ini seperti apa? Karena kita ketahui bahwa anak-anak muda ini kepo ya, bahasa sederhananya kepo, kepingin tahu, dari ingin tahu itu akhirnya ingin masuk. Lebih baik memang kita keponya ke hal yang positif dibandingkan kita harus kepo hal yang tidak baik dan tidak bermanfaat. Oke, silakan Kanda. Baik, terima kasih Yunda LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam buat saudara di Merauke dan menyapa masyarakat yang mungkin pada saat ini menyaksikan acara malam hari ini. Jadi terkait dengan dinamika, sebelum saya menyampaikan itu mungkin saya perkenalkan nama saya Taufik Tarisa. Saya merupakan bagian dari Presidium Kahmi periode 2022 sampai 2027 insya Allah. Jadi terkait dengan dinamika pemilihan atau musda Kahmi kemarin, memang
ya dari adik-adik atau Yunda-Yunda HMI sendiri pun merasa bertanya-tanya, ini siapa ini kandidatnya ini yang akan menduduki posisi. Dan juga kita pada saat kemarin juga dua opsi, yaitu presidium yang sementara yang sudah dipilih, dan juga presidensial. Jadi perlu saya sampaikan, yang kemarin memang kita berjalan itu presidensial. Jadi satu ketua. Jadi yang hadir pada malam hari ini kita 5, tapi satu beliau tidak hadir, Bang Agus EP, beliau tidak hadir, jadi diwakili oleh Sekum. Jadi dinamika kemarin itu memang kita nggak tahu kalau siapa nanti yang akan menduduki posisi presidium ini. Tapi dengan berkat semangat juang hijau hitam alumni HMI yang hadir pada saat itu, jadi antusias untuk berbagi, siapapun yang menjadi Dewan Presidium KAHMI pada saat sekarang, ya tetap hijau hitam selalu mendukung. Jadi memang warna KAHMI ini ke depan ini pasti lebih berwarna gitu. Ketika presidium ini 5 terus ditambah lagi dari Porhati, Yunda Ana, ini kan jadi warna buat kita di presidium. Jadi memang Yunda LC memang dinamikanya sangat singkat ya, karena sampai malam pemilihan itu juga saya sampai bertanya-tanya ini siapa jadi kandidatnya. Itu jadi penasaran juga. Memang ada isu yang si A, si B dan lain sebagainya, tapi kita tidak tahu siapa. Tapi ketika semangat daripada adik-adik HMI maupun alumni yang hadir pada saat itu mengikuti sidang pleno dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari musda itu, akhirnya terpilihlah kita yang hadir pada malam hari ini. Tapi saya yakin dan percaya bahwa yang terpilih hari ini pasti akan memberikan yang terbaik buat masyarakat Merauke dan Pemda setempat, karena kita punya komitmen ke depan. Kita akan tetap berkolaborasi dengan pemerintah, Pemda setempat, dengan masyarakat, dengan seluruh masyarakat Merauke, untuk bagaimana presidium maupun pengurus KAHMI yang terpilih pada saat ini akan memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat Merauke pada umumnya. Terima kasih. Terima kasih ya, Anda sudah menyampaikan di sini. Kemudian terkait dengan pengenalan presidium KAHMI, di sini kami juga penasaran nih Kanda, dalam kepengurusan ini selain presidium ada apa saja, kemudian tupoksi dari masing-masing presidium ini untuk apa saja. Untuk itu saya mohon kesediaan dari Kanda Usman untuk bisa menjawabnya. Terima kasih Kanda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, untuk Dinda LC dan seluruh pemirsa sekalian, kalau kita melihat konsep yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KAHMI, untuk di Kabupaten Merauke sendiri, dari mulai awal tahun berdirinya Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Merauke, itu memang dengan konsep kepemimpinan, yaitu dengan konsep presidensial, yang artinya bahwa pucuk pimpinan hanya dipegang oleh ketua umum, sementara didampingi oleh satu sekretaris umum dan dibantu oleh wakil sekretaris dan beberapa elemen-elemen yang ada di dalam komposisi dari kepengurusan KAHMI tersebut. Ada bidang-bidang yang dimungkinkan untuk bisa lebih memberikan sebuah kontribusi, baik kontribusi secara internal maupun kontribusi secara eksternal. Yang kemudian dengan seiring berjalannya waktu, melihat bahwa komposisi dalam kepengurusan yang mulai dari awal sampai dengan tahun 2021 kemarin, yaitu karena dengan konsep presidensial, pada saat musda kemarin ada sebuah harapan dan cita-cita yang kemudian kita berharap mudah-mudahan dengan penawaran dalam forum dengan konsep presidium, diharapkan ada sebuah hal yang lebih perubahan
Karena ya mungkin kita melihat tadi dari Abang Hasan sendiri sudah menguraikan dari tahap awal presidensial dipimpin oleh satu ketua umum sampai dengan di 2021, ya barangkali mungkin ada sisi positifnya, tetapi juga ada sisi negatif karena perkembangan kondisi Kabupaten Merauke dengan dinamika senior atau alumni HMI yang ada di Kabupaten Merauke, ya barangkali mungkin ada turun naiknya. Nah, sehingga kemudian dengan alhamdulillah konteks kegiatan Musda kemarin ini dengan semua peserta Musda dan seluruh yang ada di dalamnya yang terlibat, kita merekomendasikan dan alhamdulillah tercapailah sebuah kesepakatan dan musyawarah itu dengan konsep kepemimpinan dengan presidium yang alhamdulillah dengan porsi dari presidium inilah ya mungkin selaku koordinator umum dalam hal presidium ini adalah Bang Hasan, Yunda Dwi, Abang Latarisa Taufik dengan Abang Agus, ya Agus EP dan saya sendiri, ya kita 5 yang sehingga kemudian kita membahasakan ini pendawa. Ya kan, dan alhamdulillah dengan adanya 5 pemimpin yang ada dalam presidium sidang ini tentunya melahirkan hal yang sangat luar biasa yang sampai teman-teman kemarin sangat memberikan respon yang cukup positif bahwa komando yang dikomandoi oleh Kahmi hari ini adalah dengan background yang masing-masing berbeda. Ada dari pengusaha, ada dari birokrat, ada dari DPRD kabupaten, ya, yang semuanya ini adalah menggabungkan sebuah kekuatan yang insya Allah ingin melahirkan sebuah perubahan yang lebih baik kami ke depan dengan ya landasan kita bagaimana lebih mensejahterakan masyarakat, lebih menopang bagaimana pembangunan ataupun perkembangan daerah Kabupaten Merauke. Barangkali mungkin untuk sementara seperti itu pandangan yang kami berikan. Ya, terima kasih ya Kanda Usman. Di sini Kanda menyampaikan dari 5 ya, ada 5. Di sini saya juga melihat dari Pancasila sendiri ada 5 dasar yang mana memang memiliki kekuatan, dan di sini juga ada Yunda kita, Yunda Dwi Iriana, yang mana kita ketahui bahwa perempuan pada saat ini memang harus menempati posisi-posisi seperti ini karena memang Indonesia sudah merdeka, perempuannya juga sudah merdeka, iya kan, RA Kartini ya. Dan saya lihat saat ini ada juga di sosok Yunda sendiri dari perwakilan dari Porhati ya Yunda ya. Yunda bisa menjelaskan kepada kita bagaimana semangat apa yang dimiliki oleh Yunda hingga pada usia yang seperti sekarang, tetapi semangat mudanya itu masih tetap ada. Karena Yunda ini juga merupakan penggagas ya, awal mulanya HMI yang ada di Kabupaten Merauke. Silakan Yunda. Terima kasih buat Dinda LC dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya merasa bangga bisa bersama di dalam organisasi Kahmi ini. Bangga sekali karena di dalam Kahmi itu lengkap. Ada profesor, ada doktor, dan ada praktisi hukum dan segala semua aktivis apapun ada di dalam situ ya. Dan tadi kalau bicara soal usia itu kan cuma angka ya Dinda. Ya benar. Tetapi semangat itu yang paling penting ya, semangat yang paling penting. Dan saya berada di tengah para pria-pria ganteng ini. Saya tidak merasa istimewa sebenarnya karena kita itu sudah bersama. Kita lahir dan kita sudah digembleng dari ibu yang sama, kemudian kita sudah berproses bersama mulai dari HMI. HMI lah yang melahirkan kita. Jadi kita sudah mengenal satu dengan lain, dengan ciri khas HMI itu seperti apa, kemudian berproses seperti apa, sehingga ketika kita lebur di dalam Kahmi, sudah tidak lagi merasa saya terkejut dengan para pria ini, ya, karena buat kami Kahmi ini mempunyai misi yang sangat mulia, yaitu turut mengkritisi dan
membentuk suatu kebijakan publik tentunya berdasarkan moral dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memerangi kebodohan, kemiskinan, dan juga ketidakadilan. Dan kami bersama-sama ingin mewujudkan itu untuk suatu masyarakat yang adil, makmur, berdasarkan Pancasila. Jadi kami mempunyai misi yang sangat mulia. Saya merasa bangga bisa bersama-sama dengan Dinda dan Kanda yang ada di sini. Kemudian saya mewakili Forhati, yaitu forum Kohatinya berada di dalam situ. Sehingga kenapa keberadaan saya di sini sangat strategis ya Dinda, karena kami ingin bersinergi bersama antara Kohati dengan Kahmi. Jika tidak ada Kohati di presidium kemarin, bagaimana kami bisa bersinergi dalam menyatukan program-program kerja yang akan kita susun nanti ke depan. Jadi saya sangat senang bisa bergabung jurus bersama para pria-pria di sebelah kanan saya ini. Demikian Dinda. Ya luar biasa sekali ya, tadi sudah disampaikan oleh Yunda sendiri bahwa umur itu sebenarnya bukan tolak ukur untuk menilai sosok dari seorang orang itu ya. Tetapi memang bagaimana semangat yang Yunda tunjukkan saat ini memang bisa memotivasi kaum muda lainnya, entah itu dari organisasi Cipayung maupun basis, bahkan juga untuk teman-teman yang belum terlibat dalam organisasi untuk mari berproses, karena perempuan juga bisa untuk memimpin ada dalam ruang-ruang tersebut. Selanjutnya kami masih penasaran ini Kanda terkait dengan program kerja dari Kahmi ini sendiri. Jangka pendeknya seperti apa, kemudian untuk rencana tindak lanjutnya ke depan itu seperti apa? Terima kasih Yunda RC. Sebelum saya masuk ke sana, saya ingin sedikit stressing kembali tentang profil Korps Alumni HMI dulu. Bahwa Korps Alumni HMI atau biasa kita singkat dengan Kahmi ini adalah bagian dari bangsa Indonesia yang turut bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka atau semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut dilakukan dalam bentuk kerja kemanusiaan sebagai akademisi, sebagai pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam. Kemudian Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ini, organisasi ini punya tujuan. Semua organisasi yang terlahir pasti memiliki tujuan karena itu arah yang hendak dia capai. Tujuan Korps Alumni HMI sendiri adalah terhimpunnya alumni himpunan mahasiswa Islam yang mempunyai kapasitas insan cipta dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Lalu kemudian organisasi kita Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ini sifatnya adalah independen. Dia adalah organisasi masyarakat, tetapi sifatnya independen. Kemudian cendekia dan tentu harus religius. Ya. Lalu organisasi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam tadi Yunda Ana sedikit sudah stressing tentang misi. Nah, semua organisasi yang ada pasti memiliki fungsi dan peran. Sebelum saya tiba di sana ya. Karena fungsi dan peran ini yang kemudian membuat organisasi itu makin eksis atau tidak kalau kita laksanakan atau tidak. Ya. Fungsi dan peran organisasi Korps Alumni HMI, pertama fungsinya dulu. Fungsi organisasi ini adalah untuk menghimpun para alumni HMI. Ya. Jadi dia berfungsi untuk menghimpun alumni HMI. Lalu memberikan teladan intelektual kepada umat dan kepada bangsa untuk mencapai tujuan Kahmi tadi. Itu fungsinya dia. Lalu kemudian Kahmi juga mempunyai peran-peran. Peran pertama Kahmi adalah tentu kita ingin lewat wadah ini semua alumni terhimpun. Lalu peran kami secara eksternal, Kahmi
kita melihat ya bahwa negeri ini dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pluralisme yang begitu hebat, yang membuat negeri ini begitu indah. Maka semua elemen perlu untuk merawat, merekatkan persaudaraan untuk menjaga kebinekaan itu. Salah satu fungsi kami adalah di situ. Kemudian tadi sudah disinggung oleh Yunda Ana bahwa Korps Alumni HMI di dalamnya itu ada berbagai macam disiplin ilmu. Disiplin ilmu apa saja ada di dalam Korps Alumni HMI. Lalu kemudian strata pendidikan mulai dari S1 sampai profesor semua ada. Bukankah ini satu hal yang sangat dahsyat, kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu salah satu peran Korps Alumni HMI adalah kita memberikan manfaat. Dengan kecendekiawanan kita memberikan manfaat kepada siapa? Kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu peran dia yang ketiga. Karena itu harus dilakukan. Menjadi manfaat kepada orang lain, kepada bangsa dan masyarakat itu wajib. Saya sedikit tinjau dari sisi religius, dikatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Maka Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang di dalamnya begitu banyak para sarjana dan dengan berbagai strata pendidikan adalah sebuah kekuatan untuk kita menjadi manfaat kepada orang lain, kepada bangsa, kepada rakyat, kepada negeri ini. Kemudian peran yang selanjutnya pasti kami sebagai satu wadah akan berperan untuk memfasilitasi adik-adik kita di Himpunan Mahasiswa Islam. Kita akan fasilitasi semua kegiatan mereka, terutama pengkaderan yang merupakan ruh organisasi. Ya. Kemudian yang terakhir peran dari Korps Alumni HMI itu adalah wadah ini ada sebagai tempat di mana para alumni mengembangkan dirinya, kepribadiannya, mengembangkan seni, mengembangkan jiwa kewirausahaan di sana, mengembangkan pemberdayaan masyarakat di sana, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan lainnya yang relevan dengan garis perjuangan Himpunan Mahasiswa, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, itu fungsi dan peran-peran yang ingin saya sampaikan kepada publik. Lalu kemudian kita baru dilantik, belum dilantik, kita baru terpilih kemarin. Kita baru terpilih berapa hari, baru 2 hari atau 3 hari ini. Tentu ada hal-hal yang prioritas untuk kita laksanakan. Pasti pengurus baru yang terpilih dia akan menyiapkan hal-hal yang terkait dengan persiapan administrasi untuk pelantikan, persiapan pelantikan. Lalu kemudian kita rencana, sudah pertemuan beberapa waktu kemarin, bahwa nanti kita akan segera melakukan pelantikan. Tapi pelantikan kita karena itu bersamaan dengan milad Himpunan Mahasiswa Islam, kita rencananya akan menyatukan kegiatan itu dengan adik-adik kita Himpunan Mahasiswa Islam. Lalu dalam kegiatan itu pula kita sudah wacanakan juga untuk kita satukan dengan kegiatan raker, rapat kerja Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, agar langkah cepat ini kemudian dapat berjalan dengan baik sehingga kita bisa memulai kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Korps Alumni HMI seperti yang tadi telah saya jelaskan. Itu penjelasan saya terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan ini. Ya, mungkin 1-2 bulan ini kita sudah laksanakan. Dilantik ya? Ya, pelantikan. Ya. Ya, Berarti oke. memang Kanda yang mengordinir presidium-presidium yang ada Iya. tentunya punya semangat yang begitu besar Ya. juga untuk bagaimana mempertahankan eksistensi dari HMI sendiri, kemudian Kahmi sendiri yang ada di ujung timur Indonesia ini. Terima kasih Kanda ya Siap. sudah menyampaikan. Ya, baik. Kemudian ini kan kebetulan ada sekretaris umum ya yang mana mengurus tentang administrasi dari organisasi. Sekum boleh menjelaskan dulu sebelumnya, mungkin Sekum boleh menyampaikan perjalanan Sekum ini apakah memang berproses dari HMI di Merauke ataukah dari HMI di luar Merauke sendiri. Siap, baik. Terima kasih Yunda atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi,
dengan jabatan saya saat sekarang ini sebuah tantangan yang cukup berat karena perubahan dari presidensial ke presidensium ini 5 orang ini, artinya tentu mereka punya gagasan, mereka punya ide-ide itu cukup brilian. Jadi itu menjadi tantangan dan tanggung jawab saya untuk bagaimana menuangkan dalam program-program kita ke depan. Kembali ke pertanyaan tadi bahwa memang awal mula saya masuk dalam perkumpulan HMI ini memang awal dari Bang Hasan juga, karena kebetulan saya juga lulusan dari Setia. Pada saat itu tahun 2009 Bang, kalau tidak salah Bang. Ya, jadi memang saya asli alumni dari Merauke. Terkait dengan tadi yang Bang Hasan sudah sampaikan bahwa dalam waktu dekat kita akan pelantikan. Alhamdulillah saya sudah membuat draft, sudah siapkan draft. Artinya saya tidak boleh kalah nih dengan mereka berlima nih, karena saya 1 langkah, mereka sudah 10 langkah ke depan. Jadi saya harus lebih fight lagi, lebih action lagi untuk bekerja, sehingga saya jangan kalah dengan mereka. Artinya saya menunjukkan bahwa loyalitas, paling tidak kedisiplinan saya, meluangkan waktu yang cukup banyak untuk organisasi ini. Jadi saya sudah siapkan draftnya untuk persiapan pelantikan nanti, dan rencana kerja juga tadi saya sudah mulai acak-acak lah, artinya saya mulai mencoba dengan pemikiran, saya sudah berdiskusi dengan abang-abang yang lain, dan mungkin setelah kegiatan ini mungkin kita bisa luangkan waktu sebentar untuk kita bicarakan terkait program yang dalam waktu dekat ini, yaitu pelantikan, dan kita punya program-program ke depan. Mungkin dari saya seperti itu Yunda. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Sekum. Ya, Elsie jadi penasaran juga dengan para senior-senior luar biasa yang ada malam hari ini di usia yang sudah bukan mahasiswa lagi, kemudian dengan pekerjaannya masing-masing, mengurus rumah tangga, kemudian pekerjaan di kantor dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ngurus rumah tangga cuma aku mereka. Iya, Indah. Jadi memang luar biasa sekali ya, masih memberikan waktu, pikiran, tenaga untuk ada dalam organisasi ini. Kira-kira semangat apa yang menjadi latar belakang yang memotivasi Kanda dan Yunda untuk tetap ada dalam KAHMI ini, tetap berproses dan tetap memperjuangkan pergerakan dari HMI hingga ke KAHMI sendiri. Kita mulai dari Yunda ya, yang paling cantik di sini. Enggak lah, yang cantik yang hostnya. Baiklah, terima kasih. Kalau untuk saya pribadi, yang menyemangati saya itu adalah kecintaan saya kepada Allah yang menciptakan saya, karena pasti menciptakan saya itu ada maksud. Untuk apa sih saya di muka bumi ini? Selain bermanfaat untuk orang lain. Kemudian saya juga ingin menginspirasi anak-anak saya agar bisa, kenapa kalau orang tuanya bisa bermanfaat, kenapa mereka tidak. Kemudian saya juga ingin menginspirasi adik-adik saya yang jauh lebih muda-muda nih. Kenapa kalau saya saja bisa, kenapa mereka tidak? Ayo bangun, jangan kelamaan tidurnya, jangan kelamaan mimpinya. Kita sama-sama bergandengan tangan untuk bisa membangun umat, mencerdaskan umat, dan menyampaikan bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin yang harus, kalau bukan kita siapa lagi yang bisa memberikan warna di dunia ini gitu loh. Jadi mungkin kalau saya semangatnya selama hayat di kandung badan, mungkin saya akan tetap berkahmi. Kalau HMI itu kan cuman waktunya lebih kurang 8 tahun ya. Tapi kalau kahmi selama hayat di kandung badan, ya Adinda semuanya mungkin kita masih tetap semangat ya. Kita tetap semangat bersama Dinda-Dinda dan juga terutama adik-adik HMI yang sedikit lagi pasti akan banyak yang bergabung dengan kahmi. Tapi wisuda dulu ya. Iya. Demikian Dinda.
Apakah wisuda dulu nih, izin Yunda? Ya. Apakah wisuda dulu nih memang menjadi syarat ya? Ya, jelas lah. Syarat Jadi ya. memang syaratnya menjadi kahmi ya memang harus sudah lulus dulu gitu. Harus lulus dan pegang ijazah. Setelah pegang ijazah baru resmi bisa masuk kahmi. Boleh berproses di kahmi. Iya, harus berproses seperti itu. Saya masih penasaran nih dengan Yunda, izin ya, Kanda-kanda. Ya, silakan. Biarin aja mereka dengar aja. Ya, dalam perkembangan saat-saat ini kan memang untuk kita kaum perempuan sendiri untuk mau berproses berorganisasi memang ini bukan sesuatu yang mudah ya, karena memang kita ada dalam lingkungan, kalau kita mengatakan patriarki ya, yang mana memang untuk kaum perempuan kita keluar malam ataupun banyak kesibukan bergaul dengan yang teman-teman lawan jenis ini kadang memang menjadi ada sebagian orang yang memandang itu tidak baik. Nah, mungkin Yunda bisa menceritakan pengalaman Yunda, apakah memang Yunda sendiri pernah ada di posisi yang mana dikasih pilihan entah dari orang tua atau dari lingkungan sekitar yang mana memang dikasih pilihan haruskah melanjutkan ada berproses dalam organisasi ataukah harus meninggalkan organisasi ini, karena memang ini menjadi tantangan juga bagi sebagian besar perempuan di luar sana, Yunda. Iya. Baik, bagus sekali ini pertanyaannya Yunda Else. Memang kebanyakan kita perempuan itu ada stereotip ya. Stereotip entah itu dari keluarga, dari masyarakat, dari teman atau dari pasangan hidup kita sendiri. Tetapi kalau dari saya pribadi, saya berorganisasi itu memang sejak masih di SMP ya, dimulai dengan OSIS, kemudian SMA, kemudian ketika S1 saya berorganisasi, kemudian semua organisasi saya suka. Saya senang sekali untuk bertemu dengan orang-orang, dan mendapatkan tantangan-tantangan baru. Itu memang saya senang sekali. Kemudian dengan berorganisasi itu membuka wawasan saya, kerangka berpikir saya jauh lebih baik. Dan setelah kemudian saya terjun di masyarakat dengan pekerjaan saya sekarang ini, ternyata organisasi itu penting membentuk karakter saya untuk bisa menjadi seorang perempuan yang mandiri, kemudian bisa di dalam keluarga kita juga bisa memanage dengan baik, di mana saya juga bekerja, kemudian mengurus anak juga iya, mengurus suami juga iya, mengurus organisasi juga iya. Dan kebetulan alhamdulillah sekali saya mendapatkan pasangan yang benar-benar mendukung saya. Kalau untuk hari ini, untuk datang ke tempat ini, suami mengantarkan saya dan dia tahu saya bergabung dengan siapa. Dia tahu komunitas saya itu siapa. Tentunya dari wajah-wajah mereka kan tidak menunjukkan wajah kriminal ya. Mereka ini sangat baik dan saya juga selalu menjaga kepercayaan itu, kepercayaan dari keluarga yang diberikan. Dan saya selalu dalam kehidupan saya berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Sehingga itu yang membuat saya di dalam melangkah, saya selalu percaya akan itu. Dan yang berikutnya, suami mengizinkan, orang tua saya mendukung, anak-anak saya juga mendukung. Itu sudah lebih dari cukup buat saya. Mungkin itu deh. Luar biasa sekali Yunda ya. Semoga teman-teman perempuan yang menonton acara podcast pada malam hari ini di Info Kejadian Kota Merauke bisa lebih bersemangat lagi untuk bergabung di organisasi, khususnya teman-teman muslim yang mungkin saat ini belum terlibat dalam HMI, boleh ke HMI dulu baru bisa ikut ke KAHMI bertemu dengan Yunda dan Kanda yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan dari Kanda apa yang memotivasi Kanda hingga saat ini pun masih terus ada bersama-sama dengan KAHMI. Sekalipun Kanda ini kita tahu bahwa memang sibuk di kampus ya, tetapi masih menyempatkan diri untuk memegang organisasi besar ini, Kanda. Di dalam keluarga hijau hitam ini, kita tidak punya hubungan plasenta. Kita tidak punya hubungan biologis, tetapi kita punya hubungan ideologis. Itu yang kemudian membuat ikatan kita tuh susah untuk kita tinggalkan. Jadi rumah lain dari rumah pribadi kita adalah HMI. Sehingga kita akan selalu termotivasi untuk ada selalu bersama adik-adik HMI dan semua abang-abang Yunda-Yunda yang ada dalam Korps Alumni HMI.
satu yang membuat kita terus punya terspirit untuk berjuang adalah garis perjuangan Korps Alumni HMI itu mempertahankan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dan syiar Islam. Itu adalah medan juang kita, ladang untuk kita berpahala, ladang untuk kita berkontribusi kepada bangsa dan negara dan kepada umat ini. Karena tadi saya katakan, kelompok ini atau Korps Alumni HMI di dalamnya ada berbagai disiplin ilmu dengan semua strata pendidikan ada di sana. Sehingga kekuatan ini bisa kita sumbangsikan kepada bangsa dan negara untuk memecahkan berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa hari ini di tengah dinamika kebangsaan dan keumatan begitu banyak problematika yang meningkat baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Di sini diperlukan peran-peran daripada kita sebagai kaum cendekia untuk harus memberikan kontribusi agar kehadiran kita bermakna untuk negeri ini. Saya pikir itu motivasi saya. Kalau dari kecil saya juga sudah termotivasi menjadi seorang aktivis. Sudah dari SMA lalu kemudian ya saya mencoba untuk mencari himpunan mahasiswa Islam. Akhirnya saya ketemukan sendiri dengan gagasan saya pada waktu itu. Dan tentu tadi saya sudah katakan bahwa hubungan-hubungan emosional kita itu sangat kuat. Sehingga itu sangat kuat, sepanjang hayat itu. Jadi hijau hitam itu sudah mendarah daging di dalam jiwa dan raga kami. Ya. Saya pikir seperti itu. Walaupun saya ini bukan lagi milenial, ya. Tapi saya milenial. Yang bilang saya bukan milenial itu pasti kolonial gitu. Bercanda. Kita bukan lagi milenial, tetapi semangat kita tetap milenial. Ya, semangat kita tetap milenial. Artinya usia tidak membuat kita untuk berhimpun. Ya, karena dengan berhimpun itu kita akan berikan kontribusi yang lebih besar kepada bangsa dan negara, kepada umat yang kita cintai. Saya pikir itu Yunda LC motivasi spirit saya secara pribadi untuk tetap eksis di dalam roda organisasi ini. Ya. Oke, terima kasih Baik. Kanda. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Kanda Usman. Baik, terima kasih. Saya mengambil satu kalimat bahwa Kahmi ini adalah satu gerbong yang di dalamnya adalah cendekia. Sehingga saya menarik satu bahasa dalam bahasa Arab atau dalam kalimat Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu kalaupun ibaratnya kita tidak memanfaatkan, maka dia seolah seperti satu pohon yang rindang akan tetapi tidak menghasilkan buah. Yang kemudian satu kesimpulan bahwa wadah Kahmi adalah satu apresiasi kita untuk bagaimana mewujudkan ilmu yang ada di dalam organisasi ini harus kita tularkan yang lebih bermanfaat kepada orang lain, yang sehingga satu pepatah atau satu bait kalimat yang disampaikan oleh Abang Hasan, khairun nas anfa'uhum linnas. Setiap manusia itu harus ada manfaatnya untuk orang lain, yang kemudian bukan hanya sekedar ladang dunia, akan tetapi prioritas juga ladang akhirat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih ya. Sangat memotivasi. Itu yang tadi saya bilang bahwa di Korps Alumni HMI itu semua disiplin lah Pak. Ini Ustaz. Luar biasa. Saya pun yang duduk di sini akhirnya mendapatkan manfaat ya, seperti yang dikatakan oleh Kanda dan Yunda. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan juga dari Sekum apa yang memotivasi hingga dengan kesibukan yang ada, tetapi Sekretaris Umum pun tetap terlibat dalam Kahmi ini. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya hanya dua kata, yaitu keterpanggilan dan keterpaksaan. Ya, awal memang karena keterpanggilan, mau tidak mau ketika kita sudah pada masa kuliah, ya kalau kita hanya bisa menerima ilmu dari bangku kuliah, saya pikir hanya itu saja kan.
Jadi mau tidak mau kita harus masuk dalam dunia organisasi, sehingga pada saat itu yang saya pilih adalah HMI. Mungkin itu jalan yang terbaik menurut saya, karena mungkin lebih memperkuat ukhuwah Islamiyah. Itu awalnya seperti itu. Dan yang kedua, keterpaksaan. Mau tidak mau ya harus kita paksakan, kita luangkan waktu, pikiran, tenaga, dan segala macamnya yang kita miliki demi terwujudnya organisasi yang kita cintai dan kita sayangi ini. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Yunda. Terima kasih Kanda ya, keterpanggilan dan keterpaksaan yang akhirnya menjadi ketercintaan terhadap organisasi ini ya. Iya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan dari Kanda Taufik. Ya baik, terima kasih Yunda LC. Jadi saya lulusan setia juga. Jadi memang kalau mau bilang motivasi, saya termotivasi ini karena memang ingin membentuk jati diri saya ketika saya bermasyarakat dengan organisasi yang saya ikut. Jadi pada saat itu memang Bang Hasan juga sebagai ya boleh dikata senior saya pada saat itu ya, di setia zaman itu. Tapi sekarang kita sama-sama dalam presidium. Tahun berapa Kanda? Kalau enggak salah saya 2001 ya masuk setia, dan alhamdulillah pada saat itu beliau menjadi boleh dikatakan sebagai guru pada saat itu dan senior pada saat itu, karena beliau juga sebagai dosen dan juga memang pendiri HMI pada saat itu. Jadi pada saat itu ketika saya mengikuti kuliah dan saya merasa bahwa ada yang kurang di sana. Hanya datang, duduk, tapi tidak ada kegiatan ekstra yang mendukung saya membentuk diri saya, membelah semua unsur-unsur dalam pemikiran saya sehingga terbentuk pada saat ini. Saya hari itu pada saat itu mungkin saya cuma berpikir saya ke kampus, pulang dan tidak ada aktivitas, dan saya merasa bahwa saya seorang anak muda dan kenapa saya harus seperti ini. Jadi harus motivasi, dan juga memang saya pada saat itu juga kerja pada saat itu. Ketika kuliah pulang kerja, tapi ketika saya penasaran dengan hijau hitam ini dan saya melihat tokoh-tokoh juga cukup besar dalam berkontribusi kepada bangsa dan negara ini di pusat. Artinya tidak sia-sia dong ketika saya mencoba HMI pada saat itu. Akhirnya saya termotivasi, dan pada saat itu saya dipercayakan juga menjadi ketua komisariat setia pada saat itu. Sempat memimpin demo BBM pada saat itu juga ya Bang ya. Kita turunkan massa pada saat itu. Dari HMI kita ada 2 orang pada saat itu, saya dengan Bang Salim Devi Nubun pada saat itu. Beliau sama satu kampus dengan saya. Dan saya merasa bahwa inilah bentuk daripada belahan HMI di sana, jati diri HMI, dan saya merasa saya bisa memimpin demo pada saat itu juga. Berarti saya juga bukan hanya kedatang untuk kuliah, tapi banyak hal yang positif yang saya dapat dari organisasi ini. Akhirnya sampai saat ini pada beberapa tahun memang saya agak vakum, tapi karena ketika saya mengikuti aktivitas lain di luar dari organisasi ini, tapi ciri khas HMI itu dimanapun tetap ada. Ketika kita menyampaikan statement dan salam dan lain sebagainya, itu ada ciri khasnya. Jadi Yunda perlu tahu bahwa memang kita orang HMI ini, kita dipoles dan dibelah gimana pun, hijau hitam itu selalu terungkap, aroma hijau hitam itu selalu melekat gitu. Jadi ketika sekian puluh tahun saya dengan Bang Hasan aja ini sudah mungkin sekian tahun ya tidak pernah ketemu, tapi hubungan itu tidak pernah luntur. Dibelah, dipoles, dicuci, dipotong, dipangkas bagaimanapun, tetap hubungan emosional hijau hitam atau yang dibilang yakuza itu tetap sampai hari ini masih ada. Jadi saya dengan adanya tokoh-tokoh dan juga saya merasa bahwa saya tidak sia-sia dong seorang anak muda yang bergabung dengan HMI, dan sampai hari ini saya ditunjuk sebagai presidium pun saya tidak merasa rugi. Artinya apa? Pengalaman ke depan masih lebih banyak yang akan saya bangun, akan saya kontribusikan kepada bangsa dan negara dan khususnya umat, akan pasti lebih terbuka untuk saya. Artinya mungkin ada sesuatu hal yang bermanfaat buat orang banyak, kenapa tidak saya harus lakukan untuk ke depan. Dan kepada Yunda
Yunda, kepada abang-abang ke depan untuk penerus regenerasi hijau hitam yang ada di Kabupaten Merauke. Harapan saya hijau hitam Kabupaten Merauke dan adik-adik HMI bisa berkolaborasi dengan HMI sehingga motivasi saya ke depan lebih cinta, lebih memaknai HMI itu lebih dalam lagi. Mungkin seperti itu Yunda Elsi. Terima kasih. Terima kasih ya Kanda ya. Tadi Kanda sudah sampaikan tentang demo ya. Kanda juga terlibat dalam aksi demo saat itu. Yang memang kalau kita lihat dari sisi Yunda, dari sisi perempuan bahwa memang untuk pandangan sebagian besar masyarakat ini terhadap perempuan. Sedangkan untuk saat ini sendiri mahasiswa, pemuda di luar sana memandang organisasi-organisasi, itu pun HMI sendiri ketika turun jalan, aksi demo, sebagian besar orang di luar sana tuh memandang itu keliru dan berpikirnya tuh negatif. Nah, mungkin di kesempatan kali ini Kanda selaku koordinator presidium boleh memberikan pencerahan bahwa memang apa aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman aktivis ini punya tujuan yang baik. Karena memang beberapa kali saya melihat aktivis turun jalan, aktivis mengeluarkan statement, bahkan sampai dibully. Nah, ini yang memang perlu untuk diberikan pencerahan sehingga anak-anak muda di luar sana itu melihat organisasi mahasiswa yang memang HMI maupun organisasi lainnya ini memandangnya tuh dengan sisi positifnya ini, seperti begitu Bang. Iya, itu dunia kita dulu ya. Demo itu kan adalah bagian dari ekspresi kelompok atau mahasiswa yang saya pikir mereka punya kepekaan sosial. Karena demo itu menunjukkan indikasi bahwa mereka punya kepekaan sosial. Dan demonstrasi bukan sesuatu hal yang harus kita anggap atau menilainya negatif. Tetapi demokrasi itu adalah konsekuensi daripada hidup berdemokrasi. Sehingga demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa bagi kami itu adalah sesuatu cara mereka untuk melakukan pembelaan terhadap masyarakat. Ya. Jadi yang mereka sering suarakan adalah suara tentang ketidakadilan, tentang hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan, tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Jadi apa yang mereka laksanakan sesungguhnya punya dasar konstitusi, punya dasar hukum yang jelas. Tetapi kemudian kita juga sangat berharap mereka aksi-aksi itu kan tidak harus dinodai dengan aksi-aksi yang anarkis. Penyampaian aspirasi, demonstrasi harus dilakukan dengan adab dan etika. Ya, adab dalam hal ini kita tidak boleh akhirnya demonstrasi itu menimbulkan kerugian-kerugian kepada pihak-pihak lain. Demonstrasi harus tetap berjalan secara humanis. Penyampaian aspirasi harus tetap berjalan secara baik sehingga masyarakat pun bisa menerima dengan baik. Walaupun tujuan adik-adik mahasiswa itu sesungguhnya baik, maka saya sebagai senior, sebagai ketua presidium tentu berharap kepada adik-adik mahasiswa khususnya di Merauke kita selalu mengedepankan hal-hal yang bersifat etis dalam melaksanakan aksi-aksi. Walaupun demikian, aksi mahasiswa itu tetap adalah merupakan bagian daripada cara mereka belajar sesungguhnya. Belajar untuk berargumentasi, belajar untuk menyampaikan aspirasi, dan disitulah mereka bisa kemudian menjadi elemen untuk memperjuangkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ada juga pendekatan lain. Kalau kita di Merauke ya lebih banyak kita pendekatan dialogis. Itu sering kita lakukan karena ketika pendekatan yang kita selalu lakukan dengan demonstrasi pasti kalau dia berjalan tetap dengan baik ya akan tetap baik, karena saya pikir itu adalah bagian daripada demokrasi. Nah, yang saya harapkan adalah semua aksi-aksi mahasiswa turun ke jalan harus tetap dibarengi dengan etika, dibarengi dengan nilai-nilai yang kita anut di timur Indonesia ini. Adab harus kita jaga. Kita tidak harus maki-maki orang di jalan. Kita tidak harus konflik dengan pihak lain ketika demonstrasi. Mari kita memperjuangkan sesuatu secara humanis. Karena kita ingin berjuang untuk suatu kebaikan, maka lakukanlah dengan cara-cara yang baik.
Ya, saya pikir jiwa-jiwa muda memang itu susah untuk dikendalikan di lapangan. Tetapi inilah pesan moral yang harus saya sampaikan kepada adik-adik kita di lapangan. Tapi bagi saya prinsipnya demokrasi harus kita tetap rawat dia. Ekspresi untuk menyampaikan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Tidak boleh ada orang yang melarang orang untuk berpendapat. Tidak boleh ada orang yang melarang orang untuk berargumentasi. Karena itu sudah dijamin oleh undang-undang. Justru yang melarang itulah yang melanggar aturan. Nah, tetapi kemudian ketika aksi di jalanan harus dilakukan dengan cara-cara yang terpuji. Sehingga mahasiswa sebagai kelompok yang dinilai cerdas, tetap dinilai cerdas karena aksinya cerdas. Jangan sampai kemudian diketori dengan sikap-sikap yang tidak terpuji yang kemudian menodai pergerakan mahasiswa untuk kepentingan masyarakat sesungguhnya. Saya pikir itu, adik. Ya. Luar biasa Kanda. Ya. Dapat pencerahan malam hari Ya. ini. Sehingga memang teman-teman pemuda-pemudi di luar sana yang selama ini masih menganggap bahwa organisasi, aktivis, kemudian demo ini dengan pandangan yang buruk, lewat penyampaian dari Kanda dan Yunda malam hari ini, teman-teman bisa terbuka pemikirannya, bisa mendapatkan masukan-masukan yang baik juga. Elsa masih ingin berdiskusi panjang lebar lagi dengan Kanda dan Yunda, karena memang saya sendiri sangat termotivasi, sangat bersyukur bisa ada bersama-sama dengan Kanda dan Yunda malam hari ini, mendapatkan pembelajaran yang begitu luar biasa. Tetapi memang kita dibatasi oleh waktu, sehingga kita akan ada pada closing statement yang mana setiap Kanda dan Yunda boleh memberikan pesan-pesan untuk penonton yang ada di luar sana, khususnya bagi kader-kader dari Himpunan Mahasiswa Islam serta para mahasiswa-mahasiswi Muslim yang belum terlibat dalam Himpunan Mahasiswa Islam. Ya. Oke. Ya baik, pesan saya mungkin kepada adik-adik mahasiswa ya yang berada di Kabupaten Merauke. Janganlah terlalu formal mengikuti perkuliahan, dalam arti ya mungkin ada yang beranggapan bahwa ketika datang ke kampus hanya sebatas materi yang didapat di kampus. Tapi saran saya marilah bergabung dengan Hijau Hitam HMI, karena organisasi ini organisasi yang memang sudah melahirkan kader-kader ataupun orang-orang yang memimpin di bangsa ini dan di daerah ini cukup banyak. Jadi marilah sebagai anak muda, sebagai penerus bangsa, marilah kita memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada negara ini dengan bergabung dengan organisasi-organisasi khususnya HMI. Artinya saya juga terlahir dari HMI dan melahirkan banyak prestasi di dalam dunia berpolitik, di dalam dunia usaha. Saya juga cukup dikenal di Merauke, dan harapan saya dengan adanya motivasi seperti ini, marilah jangan sampai anak muda ini tinggal diam. Artinya bukan menjadi sebagai anak muda yang menjadi anak muda penonton, tapi anak muda yang terlibat dengan segala unsur di pemerintahan maupun di agama. Marilah kita berkolaborasi dengan HMI ini untuk bagaimana ke depan negara kita, khususnya di Kabupaten Merauke ini menjadi sebuah daerah yang melahirkan calon-calon pemimpin yang punya kontribusi besar kepada bangsa dan negara, dan khususnya di Kabupaten Merauke ini bisa dengan terciptanya masyarakat yang sejahtera karena pemikiran-pemikiran yang segar dengan anak-anak muda ini yang melahirkan nanti ke depan pemimpin-pemimpin yang cerdas dan bisa memberikan sebuah pesan dan kesan kepada bangsa dan negara ini yang terbaik untuk masyarakat nanti. Terima kasih. Terima kasih Kanda. Baik, terima kasih. Mungkin motivasi yang saya berikan adalah dengan bergabung dalam organisasi Hijau Hitam ini, kita bisa menggali segala potensi yang ada dalam diri kita. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bang Taufik, bahwa kalau kita hanya mengharapkan dari dunia perkuliahan saja, ya kita tidak bisa berkembang. Jadi ayo para pemuda-pemudi, silakan kami semua yang ada dalam Hijau Hitam tidak menutup, tetapi kami membuka untuk para pemuda-pemudi yang pada saat sekarang lagi perkuliahan. Silakan bisa bergabung di dalam
organisasi Hijau Hitam ini, sehingga potensi-potensi yang tadinya belum terlihat, insya Allah dengan bergabung dalam dunia Hijau Hitam, semua potensi yang ada akan bisa ditampilkan. Mungkin dari saya demikian, Yunda. Terima kasih. Baik. Hidup adalah memberikan sebuah catatan sejarah pada saat kita setelah itu. Maka catatlah sejarah dengan tinta emas untuk kepribadian kita. Kalau kita berbuat baik, maka akan dikenang dengan kebaikan pula. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang buruk, maka akan pun dikenang dengan secara buruk. Kahmi adalah merupakan sebuah gerbong yang menanamkan dedikasi itu, yang kemudian refleksi untuk kita semua harus bisa mencerminkan sebuah insan manusia yang lebih baik dan lebih bermanfaat, baik untuk diri kita, baik untuk orang lain, masyarakat, bangsa dan negara, dan terlebih khusus untuk agama. Itu. Terima kasih. Kebiasaan itu membentuk karakter. Jadi mari bersama-sama HMI, bersama Kahmi, karena kebiasaan yang ada di dalam Kahmi dan HMI adalah kebiasaan-kebiasaan yang akan membentuk karakter kalian menjadi karakter yang kuat, hebat, luar biasa, bertanggung jawab, dan menjadi perempuan-perempuan hebat di sektor domestik maupun di non-domestik. Ya, saya sebagai ketua koordinator dari Presidium Korps Alumni HMI, kita ingin untuk mengajak semua pihak bersinergi. Kita ajak semua pihak untuk bekerja sama dalam rangka mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi, khususnya di Kabupaten Merauke. Kita saling dukung-mendukung, bantu-membantu untuk kita atasi semua persoalan yang ada di Kabupaten. Kita bantu pemerintah Kabupaten Merauke, kita bantu masyarakat Merauke untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup yang hari ini dihadapi oleh masyarakat kita. Saya pesan juga kepada para mahasiswa, saya sering berpesan kepada mahasiswa untuk harus selalu terlibat di dalam organisasi. Saya sering menyampaikan kepada mahasiswa yang beragama Katolik agar dia dalam masanya sebagai mahasiswa harus sempatkan diri untuk ikut sebagai aktivis PMKRI. Begitu pula kepada mahasiswa agama Kristen, saya selalu menyampaikan kepada mereka agar dalam masanya sebagai mahasiswa sempatkanlah diri sebagai aktivis KMKI. Dan kepada mahasiswa Islam, saya selalu mengajak agar mereka dapat berhimpun bersama himpunan mahasiswa Islam. Karena disitulah kemudian mereka bisa menemukan sesuatu yang tidak mereka temukan di tempat manapun selain di organisasi-organisasi itu. Dan di organisasi itu mereka, saya yakin ketika diikuti dengan baik, ada perubahan di sana. Perubahan intelektualitas, perubahan karakter, perubahan pemikiran pasti akan terjadi di sana. Nah, untuk itu di kesempatan atau momentum yang baik ini, ajakan moral saya kepada seluruh adik-adik mahasiswa yang ada, untuk istilah waktumu manfaatkan secara baik dengan semua kegiatan-kegiatan yang positif, supaya ketika lahir sebagai sarjana dapat menjadi sarjana yang mumpuni. Saya pikir itu Yunda LC closing statement saya. Semoga pertemuan ini akan dapat memberikan manfaat kepada kita dan kepada saudara-saudara yang mendengar. Kita terus menjaga persahabatan, menjaga persaudaraan. Korps Alumni HMI tentu ke depan akan menjadi pionir untuk mengajak kita sekalian di Kabupaten Merauke untuk kita merawat kebinekaan dari timur Indonesia, Merauke yang kita cintai. Demikian, Yakusa, yakin usaha sampai.
Terima kasih Kanda, luar biasa sekali kita sudah mendengarkan closing statement dari para narasumber yang telah hadir di malam hari ini yang merupakan senior-senior dari Himpunan Mahasiswa Islam yang sekarang tergabung dalam KAHMI. Dan untuk teman-teman semua yang belum bergabung di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, mari bergabung. Kita sudah mendengarkan pengalaman-pengalaman dari setiap narasumber yang ada di malam hari ini, dan kedepannya pun seperti yang disampaikan oleh Presidium, koordinator Presidium, bahwa akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah maupun juga dengan masyarakat yang ada. Untuk itu, jika bagi teman-teman yang menyaksikan dan ingin mengetahui lebih jauh tentang KAHMI, boleh menghubungi langsung para narasumber yang ada di tempat ini, karena bisa mengikutinya di Facebook masing-masing ya. Tidak tertutup kan? Iya, sangat terbuka ya. Iya, kita sudah mendengarkan, dan yang saya dapat kutip menjadi kesimpulan di malam hari ini seperti yang disampaikan oleh Abang Ahmad Mustafa Bisri, bahwa iman tidaklah sekedar ucapan tetapi amanah dan tanggung jawab. Yakin, usaha, sampai yakusa. Kami pamit undur diri. Izakot BK, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.